Kan di era SBY pun sebetulnya juga menurun, lanjut ke era Jokowi, dan masih lanjut di tahun pertama era Prabowo ini. Kalau ekonomi melesu, itu jelas perpajakan juga akan terpengaruh. Naik, dan tahun 2025 yang digembar-gemborkan akan efisien pun, itu masih naik 4,99%, 5%. Maka DPR mempertanyakan, ini katanya efisiensi 306. Tapi kenapa turunnya cuma 97, kemana yang 210-nya? Tapi jangan lupa di antara yang biru itu ada soal bayar bunga utang. Nah, di situ masalahnya. Karena bunga utangnya naik terus ya. Itu yang tidak terbendung itu naiknya, melampaui yang lain-lain. Dan jangan denial lah, jangan ngeles lagi. Ini bisa diatasi, ini akan dapat begini, ini akan mengakibatkan ini. Kalau tidak berdasarkan kajian ya namanya PHP ya. Kalau perpajakan melemah itu jelas karena kondisi ekonominya sedang lesu ya. Lesu. Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi assessment atau analisis umum dari saya kali ini dengan topik realisasi APBN semester 1 2025. APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ya, itu bersumber dari laporan Menteri Keuangan ke DPR beberapa waktu yang lalu menyampaikan realisasi satu semester. Dibuat juga proyeksi perakiraan atau outlook bahwa nanti realisasi setahunnya seperti apa. Selain melakukan paparan di depan DPR, juga ada dokumen ya, dokumen yang bisa dibaca oleh publik. Saya sudah baca secara umum ya, kemudian melakukan beberapa analisis. Nanti saya sampaikan dalam bentuk beberapa assessment. Untuk kali ini saya akan melakukan assessment yang bersifat keseluruhan saja. Helikopter view ya, melihat keseluruhannya. Apa yang saya bisa lihat dari dokumen tersebut, terus terang saja saya tidak melihat paparan lisannya ya, tapi meskipun saya dapat bahannya, jadi dua sumber saya, satu adalah paparan dalam bentuk PPT, dan yang kedua dalam bentuk dokumen lengkapnya untuk kewajiban pemerintah untuk disampaikan kepada DPR. Nah, tren yang saya tangkap pertama dari itu laju kenaikan pendapatan negara ini, jadi saya kaitkan kemudian dengan kira-kira 25 tahun terakhir ya. Data terkini itu lalu saya olah dengan data 25 tahun terkini. Apa yang saya peroleh? Laju kenaikan pendapatan negara secara nominal itu memang melandai pada era Jokowi. Dan secara rasio atas PDB bahkan menurun. Jadi maksudnya tetap naik dari tahun ke tahun trennya ya, kecuali tahun-tahun tertentu seperti 2020. Secara nominal naik, tapi laju persentasi kenaikannya itu sebetulnya menurun di era Jokowi. Dan berlanjut pada tahun pertama era Prabowo ini berdasarkan outlook pemerintah sendiri. Pada saat bersamaan rasio pendapatan negara atas produk domestik bruto bahkan turun. Ini jarang dianalisis ya, biasanya kan hanya rasio perpajakan. Pendapatan negara kan dua tuh, pendapatan perpajakan dengan pendapatan negara bukan pajak. Itu temuan pertamanya. Kenaikan pendapatan di tahun pertama era Prabowo ini bahkan dibandingkan 2024 realisasi itu nyaris tidak naik, naiknya 0,05%, tipis banget. Nah, berikutnya laju kenaikan belanja negara selama era Jokowi juga cenderung meningkat ya, lebih tinggi dari pendapatan. Nah, berlanjut pada tahun pertama era Prabowo ini, itu yang saya lihat dari laporan tersebut. Nah, yang ketiga karena pendapatan, belanja, lalu akibatnya surplus atau defisit. Nah, selalu defisit ya, karena itu analisisnya adalah rata-rata defisit pada era Jokowi itu meningkat secara nominal maupun rasio atas PDB. Tren ya, bukan berarti tiap tahun pasti meningkat kalau rasio bisa turun, tetapi secara tren dia meningkat. Nah, jadi tidak hanya karena pandemi, jadi 2015 sampai 2019 kan bukan pandemi. Ternyata itu berlanjut pada realisasi sementara era Prabowo dan proyeksi ke depannya. Itu temuan utamanya. Mari kita lihat temuan ini berdasarkan apa. Nah, saya tampilkan dalam bentuk grafik ya. Ini grafik saya olah dari realisasi tahun 2000 sampai 2024. Nah, 2024 ini saya sudah memperoleh realisasi final ya dari LKPP audited. Dulu pada waktu saya menyampaikan di kanal ini masih bersifat sementara yang diumumkan oleh Kementerian Keuangan. Kali ini sudah berdasar LKPP untuk sampai 2024. Jadi tahun 2000 sampai 2020 itu realisasi, sedangkan yang 2025
itu saya ambil dari Outlook, bukan saya yang buat Outlook ya, tapi Outlook pemerintah yang disampaikan kepada DPR. Outlook pemerintah di tahun 2025 ini nanti pendapatan akan sebesar 2.865,50 triliun. 2.865,50 triliun. Sementara belanja diproyeksikan 3.527,50 triliun. Nah, kalau kita lihat gambar itu kan yang biru menunjukkan belanja, yang orange menunjukkan pendapatan. Selintas saja itu kelihatan bahwa laju yang biru di era Jokowi, kalau di era SBY itu relatif setara lajunya kenaikan. Laju kenaikan ya, naik tapi laju itu presentasi artinya. Itu laju kenaikan pendapatan dengan belanja relatif setara di era SBY. Trennya ya, sementara era Jokowi laju belanja trennya lebih tinggi daripada pendapatan. Nah, pada era Prabowo setahun ini berlanjut. Malah itu melompat tuh belanjanya biru, padahal ingat loh, kita sudah mendapatkan narasi, kebijakan, orasi, bahkan sudah dilakukan, itu efisiensi, tapi ternyata tetap naik belanjanya. Sementara pendapatan tahun 2025, tadi sudah saya ganti di depan, itu gambar orange-nya kan hampir datar tuh, hanya naik sedikit. Nah, itu belanja dan pendapatan digambar dalam bentuk grafik begitu. Nah, selisih keduanya kan defisit. Nah, yang hijau ini selisih dari pendapatan dan belanja. Lihat tren defisitnya, tentu di luar soal COVID ya 2020-2021, era Jokowi juga trennya tuh tren naik ya, baik secara hijau, secara nominal maupun secara presentasi dari PDB. Tentu ada fluktuasi, tapi tren itu bisa digambar tren lain namanya kalau pakai PPT. Untuk 2025 yang sedang berjalan tahun pertama pemerintahan Prabowo ini perkiraan pemerintah sendiri loh, bukan oleh saya. Outlook namanya, 662 triliun defisitnya. Semula direncanakan 616. Dihitung-hitung setelah berjalan 6 bulan, wah ini nanti 662 triliun. Lalu atas PDB-nya juga 2,78%. Sudah mendekat banget ya dengan 3%. Rencana semula hanya 2,53%. Ini defisitnya. Kemudian yang pendapatan negara yang di atas tadi saya pindah nih untuk mengetahui trennya. Trennya yang biru mengambil kembali dari data di atas tadi sebagai nominal, sedangkan yang orange menunjukkan persentasinya. Ya ini 0,05% tadi ya, jadi termasuk laju kenaikan pendapatan yang rendah dibandingkan tahun-tahun yang lampau kecuali pada saat COVID, lalu pada saat 2009 waktu itu kita mengalami resesi ya di era SBY. Nah, secara umum ini adalah termasuk laju pendapatan yang rendah. Tadi sudah saya simpulkan di depan. Nah, ini buktinya sebagai bahan grafik yang saya olah dari realisasi sampai 2024 dari tahun 2000 dan perakiraan tahun 2025. Saya tidak bosan mengingatkan perakiraan pemerintah sendiri ya, bukan oleh saya. Kalau misalnya pendapatan ini dirasiokan atas produk domestik bruto, ini sebetulnya dahulu sering dipakai ya, tapi beberapa tahun terakhir ya mungkin sekitar era Jokowi kedua sampai sekarang itu rasio pendapatan atas negara ini jarang disampaikan ke publik. Di masa-masa lalu di dokumen nota keuangan itu ada rasio pendapatan dan di dalam buku ajar, kajian, perbandingan antar negara, bahkan data-data dari fiskal dari dunia yang mau IMF, mau World Bank, mau lembaga yang khusus mengkaji fiskal, itu rasio pendapatan negara atas PDB suatu negara itu penting. Jadi tidak hanya pajak, pajak kan bagiannya. Karena kan beberapa negara mungkin perpajakannya tidak terlampau besar, tapi ada yang non pajak atau malah sebaliknya, ada yang hanya pajak. Nah, karena itu kalau pakai pendapatan negara dianggap salah satu indikasi yang cukup baik ya. Berarti kita termasuk PNBP di sini. Tadi kan pendapatan nominal sudah saya perlihatkan, persentase kenaikan sudah saya perlihatkan. Bagaimana kalau dikaitkan dengan PDB? Lihat gambar ini ya. Jadi tren, sekali lagi tren itu tidak berarti selalu turun ya. Di era SBY pun sudah turun sebenarnya, tren rasionya. Di era Jokowi tetap turun, sebenarnya setara turunnya kalau lihat gambar itu. Nah, Prabowo memulai tahun pertamanya sudah turun rasio pendapatan negaranya ya. Ini menarik ya, jadi pada saat masih terbebani oleh utang-utang di masa sebelumnya sehingga harus bayar cicilan maupun bayar bunga terutama yang dikaitkan dengan belanja. Kalau cicilan kan beda. Bunganya itu yang paling menekan. Padahal pada saat bersamaan pendapatan kita justru kenaikannya melambat. Naik tapi lambat dan secara rasio atas PDB turun. Ini mungkin kalau diperluas, ini indikasi kan kita selalu dikatakan utang selama ini tuh produktif. Produktif kan
Pertama bisa dilihat dari aset yang bertambah. Jadi kalau ibaratnya keluarga, itu ya utangnya banyak tapi asetnya juga banyak karena utangnya beli mobil, beli rumah, jadi imbang lah. Bisa juga utangnya bertambah tapi usahanya bertambah, hasilnya bertambah. Jadi utang bertambah, pendapatan naik. Nah ini tidak. Pendapatannya naiknya jelas lebih tipis daripada PDB. Nah, PDB kan kaitannya tadi kalau berutang kan maksudnya selain pendapatan pemerintah juga mendorong perekonomian. Tidak terbukti kalau berdasarkan angka ini. Utang pemerintah berarti kurang produktif. Saya tidak ingin mengatakan tidak produktif ya. Dari ini ya dia kurang produktif dan tahun pertama Pak Prabowo ini juga masih melanjutkan tren turun ya, 12,03% dari PDB. Bandingan tuh dengan pada waktu awal SBY, jadi SBY juga sudah buat turun tuh 17,57%. Tapi di era SBY sempat mencapai hampir 20% karena waktu itu bom batu bara dan segala naik ya. Tetapi ya seperti itulah yang terjadi. Itu pendapatan. Lalu bagaimana hal-hal lain dalam laporan realisasi sementara itu? Nah, ada beberapa hal yang saya highlight ya, saya garis bawahi. Penerima perpajakan menurut pemerintah sendiri itu tidak akan tercapai 2025 ini. Ya, istilahnya shortfall ya, kalau pajak itu shortfall. Itu shortfallnya 4,2%. Ini shortfall tertinggi ya, tahun kemarin cuma di kisaran 2,8 kalau saya tidak salah perpajakan, 2,8%. Ini 4,2. Karena targetnya 2.490,91 triliun, menurut pemerintah nanti akan tercapainya 2.387,28 triliun. Kita belum tahu nanti berapa, tapi ini kan perkiraan pemerintah sendiri. Akibatnya kalau dibandingkan itu hanya sekitar 95,8% dari target, berarti shortfall-nya kurangnya itu 4,2%. Hal lain yang saya lihat dari dokumen dan saya olah dengan data-data sebelumnya, rasio perpajakan 2025 ini hanya 10,03%. Rasio perpajakan, bukan rasio pajak loh ya. Perpajakan itu pajak ditambah bea masuk bea keluar, kepabeanan dan cukai. Ya, kalau perpajakan termasuk itu. Kalau pajak hanya pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, ya, pajak bumi dan bangunan PBB yang hak pusat ya, bukan yang rumah itu tapi yang tambang dan sebagainya ada PBB-nya. Tidak termasuk kepabeanan, ekspor impor ya, dan cukai. Kalau ditambahkan namanya perpajakan. Ini sudah umum nih sekarang pakainya rasio perpajakan. Dahulu sukanya hanya rasio pajak. Kalau pakai rasio pajak mungkin bisa sekitar 9 saja ya. Tapi ini 10,03%. Tapi itu juga lebih rendah dari 2022, 23, dan 24. Nanti kita lihat grafiknya. Ini saya sampaikan dulu temuannya. Temuan lain adalah PNBP, penerimaan negara bukan pajak. PNBP itu penerimaan sumber daya alam, hasil dari kekayaan yang dipisahkan, jadi dari BUMN yang diterima. Ini juga salah satu sebabnya nih, karena BUMN nanti tidak setor lagi ke APBN. Lalu ada beberapa jenis pendapatan yang sifatnya dari hal-hal yang dialihkan ke negara ya, jadi dibayarkan, ada istilahnya PNBP lainnya ya, dan seterusnya. Nah, PNBP tahun 2025 ini turun sangat signifikan. Memang sebab utamanya adalah karena rencananya bagi hasil dari BUMN tidak masuk ke APBN, tapi langsung masuk ke dana antara. Turunnya lihat 18,34%. Nah, belanja negara di sisi lain itu tetap meningkat dibandingkan 2024 ya, tetap meningkat. Padahal kita sudah dapat informasi tentang sedang getolnya pemerintah melakukan efisiensi anggaran. Angkanya saja masih banyak dihafal oleh publik. 306 triliun dilakukan penghematan. Tapi ternyata pemerintah setelah menghitung-hitung, berkurangnya pendapatan dari target itu hanya 97,4 triliun. Wajar tuh ada anggota DPR yang menanyakan, sisanya kemana? 210 triliunnya kemana? Ternyata dipotong beberapa anggaran dipindahkan ke MBG, juga ada ke Kementerian Pertahanan. Jadi ada beberapa pemindahan. Akibatnya belanjanya memang turun sedikit dari target, tapi turunnya tidak sebesar yang dilakukan rencana Inpres itu. Dan yang lebih penting lagi, pada waktu efisiensi anggaran itu kan dibagi dua tuh. Yang pusat kurang lebih 256 triliunan, yang daerah dikurangi kurang lebih 50 triliunan. Apa yang terjadi? Yang transfer ke daerah dilakukan. Yang pusat yang tidak sebesar itu karena dialihkan. Nah, maka akibatnya biaya belanja pemerintah pusat tetap tidak
turun berarti sedikit lah, lalu yang transfer ke daerah turun drastis. Nanti akibatnya adalah presentasi belanja ke daerah dibandingkan total belanja itu turun, menandakan terjadi kembali sentralisasi pengelolaan APBN. Itu temuannya. Saya tunjang dengan grafik-grafik yang melandasi hasil tadi. Ini pertama nih penerimaan perpajakan. Lihat yang biru ya, itu penerimaan perpajakan masih naik, tetapi landai itu naiknya di tahun 2025 dibandingkan 2024. Nah, jadi kenaikan naik tetap kalau perpajakan itu, tapi melandai kenaikannya. Lalu rasio perpajakan, tadi sudah saya katakan, itu gambarnya sudah menunjukkan di era SBY pun sebetulnya juga menurun, lanjut ke era Jokowi, dan masih lanjut di tahun pertama era Prabowo ini. Jadi rasio perpajakan mengalami penurunan seiring dengan turunnya perpajakan. Tadi saya sudah katakan, di 2025 sempat ditargetkan tinggi, lalu shortfall. Menurut penjelasan shortfall-nya itu karena PPN-nya tidak jadi naik. Itu yang dikatakan Menteri Keuangan di depan DPR. Salah satu alasannya itu. Sebetulnya juga secara implisit dari paparan beliau itu sudah mulai ya, saya sebut mulai. Sebelumnya tidak banyak diakui. Ekonomi melesu kok. Kalau ekonomi melesu, itu jelas perpajakan juga akan terpengaruh. Nah, memang masih paparan itu saya lihat masih menyalah tanda petik ya. Ibaratnya ngeles lah. Ini karena faktor eksternal begini-begini, lalu dalam negeri juga kena. Lalu kenapa baru mulai begitu ya? Kemarin-kemarin tidak banyak mengakui. Dan kalau pun faktor eksternal begitu, pasti ada faktor internalnya juga kan. Ya, jangan juga disamarkan bahwa ada permasalahan dalam cara kita mengelola perpajakan ya, termasuk pendapatan negara keseluruhan. Karena itu ada isu dan nampaknya sudah tinggal menunggu waktu ya, ada Badan Penerimaan Negara. Mungkin maksudnya mau menggenjot ini, karena selama ini kan hanya di Ditjen Pajak dengan Ditjen Bea Cukai ya. Nah, begitu juga penerimaan negara bukan pajak kan juga dikelola terpisah. Ini mungkin disatukan nanti. Nah ini gambar penerimaan negara bukan pajak tadi yang saya sudah katakan tadi turun drastis. Nah itu salah satu sebabnya adalah karena laba BUMN yang tidak lagi diserahkan kepada APBN tapi kepada Danantara. Ini gambarnya penerimaan negara bukan pajak yang sudah mengalami penurunan sejak tahun kemarin, sebenarnya tahun ini turun lagi. Ini juga tidak sepenuhnya karena dividen ya, tetapi memang harga komoditas masih relatif fluktuasi, mungkin secara keseluruhan rata-rata setahun diperkirakan hanya setara dengan 2024. Nah 2024 sendiri kemarin lebih rendah dari 2023. Jadi 2022 dan 2023 itu ibaratnya kita dapat keuntungan lah dari harga komoditas yang menjadi andalan Indonesia, baik itu batu bara, kelapa sawit, dan sebagainya, itu menguntungkan dari sisi PNBP. Saya belum sempat mendalami soal nikel ya, tapi sepintas juga mengalami kecenderungan untuk stuck ya. Nah, kemudian dari sisi belanja negara bagaimana? Lihat, selalu naik trennya ya. Naik, dan tahun 2025 yang digembar-gemborkan akan efisien pun itu masih naik 4,99%, 5%, sebesar 3.527,51. Sebelumnya 3.616 rencananya. Berarti bisa dikurangi kurang lebih 97 triliun ya. Menurut rencananya ini, ya kita tidak tahu perjalanannya. Maka DPR mempertanyakan, ini katanya efisiensi 306, tapi kenapa turunnya cuma 97, kemana yang 210-nya? Dijawab bahwa ternyata dialihkan, yang disebut-sebut dialihkan, kata Ibu Menteri Keuangan, ini karena harus mengikuti perintah Presiden Prabowo untuk beberapa program prioritasnya. Nah, terutama yang disebut adalah MBG, ya, yang tidak banyak diungkapkan tapi ada di dokumen adalah peningkatan belanjanya Kementerian Pertahanan. Saya belum menelisik ya, nanti kita akan ada asesmen khusus belanja. Nah, sedangkan Koperasi Desa Merah Putih nampaknya mengandalkan alokasi yang ada di transfer ke daerah. Nah, masuk lagi kita di situ. Nah, bahwa kalau kita gambar, ini belanja pemerintah pusat, yang biru, yang orange adalah transfer ke daerah. Yang biru lihat, sejak era Jokowi setelah berjalan 3 tahun, 2-3 tahun pertama transfer ke daerah itu naiknya sama dengan pemerintah pusat, bahkan lebih tinggi. Tetapi di tahun kalau saya tidak salah di tahun keempat sampai akhir di tahun ke-10 itu melonjak tuh pemerintah pusat, sementara yang transfer ke daerah landai naiknya. Dan di era pertama Prabowo ini diturunkan.
Tapi jangan lupa di antara yang biru itu ada soal bayar bunga utang. Nah, di situ masalahnya. Belanja pemerintah pusat itu termasuk bayar bunga utang. Karena bunga utangnya naik terus ya. Itu yang tidak terbendung itu naiknya, melampaui yang lain-lain. Dahulu dia hanya nomor urut 3, 4, langsung menjadi nomor 3, nomor 2, dan akhirnya menjadi paling besar belanja bunga utang itu. Dulu orang mesti bayangkan belanja pemerintah pusat yang terbesar itu adalah belanja pegawai. Tidak, ya bunga ya. Modal apalagi di bawahnya gitu. Jadi belanja barang, belanja pegawai, belanja bunga utang itu berganti-gantian posisi, tapi belakangan ini memang bunga yang banyak. Nah, di transfer ke daerah yang 864 triliun itu masih dibebani juga dengan beberapa program pusat. Istilahnya di tagging ya, bahwa kamu dikasih tapi untuk ini loh. Jadi tidak sepenuhnya leluasa daerah. Nah, yang masih dalam proses penyusunan, entah negosiasi juga mungkin adalah Kopdes Merah Putih. Katanya juga mau diambilin dari dana desa. Dana desa kan bagian dari transfer ke daerah. Nah, bahkan berita-berita belakangan nanti kalau misalnya Kopdes mendapatkan pembiayaan dari bank, jaminannya ya dana desa. Jadi kalau dia nanti nggak bisa bayar, bayarnya pakai dana desa. Jadi kan tiap tahun kan dana desa dapat. Wah, ini sebetulnya harus dikaji lebih serius ya, masa begini kan. Kalau Kopdesnya sudah langsung jalan dan langsung memberikan pendapatan kepada daerah, kepada masyarakat khususnya, itu mungkin masuk akal ya. Tapi ini kan fenomenanya macam-macam. Banyak daerah yang sudah dengan bagus melaksanakan merealisasi dana desa itu. Ada memang yang tidak bagus, sama juga yang transfer ke daerah. Beberapa daerah yang kelebihan dana itu memang dananya mangkrak, ya bukan mangkrak. Ya ditaruh saja di bank, ya artinya tidak terserap karena mereka banyak duit. Tapi kan nggak mungkin kita melakukan penilaian atas ulah dari 514 ya kabupaten kota, sekarang berapa tidak tahu, provinsi 34 jadi 38, terutama tingkat 2 yang kaya-kaya. Kelakuan dari sebutlah 10 atau 15 daerah kaya, masa mengalahkan yang hampir 500 yang lainnya yang justru kekurangan. Artinya argumen itu tidak tepat ya. Ya, tapi itu haknya pemerintah. Yang penting itu pemirsa, saya beritahu nih bahwa era Jokowi itu sentralisasi keuangan. Era Prabowo melanjutkannya dengan lebih kuat ya. Sudah dikasih lebih sedikit atau tidak naik, ditambahi lagi bahwa ini untuk ini loh. Nah, ya, tagging namanya. Nah, kalau digambar, lihat sekali ini. Itu yang biru ini mengulangi ini tadi, mengulangi yang orange ini. Saya pindah menjadi batang biru, nominal, skala kiri. Nah, yang orange itu presentasinya terhadap total belanja. Bayangkan tuh di tahun 2005, 2004, 2003 itu 30-an%. Bahkan sempat mencapai 32,92%, 33% tuh di tahun 2009. Jadi maksudnya presentasi transfer ke daerah itu sempat mencapai 1/3, hampir ya. Sekarang kembali ke 1/4, bahkan di bawahnya di era Prabowo ini. Jadi era sebelum reformasi, undang-undang otonomi daerah dan sebagainya. Tentu di antara pemirsa sih, wah di daerah juga banyak koruptornya apa gitu. Ya mungkin betul ya, apalagi di tempat yang disoroti oleh yang menanggapi di kanal ini. Tetapi ini kita bicara makro, bicara keseluruhan. Kalau korupsi itu ya nggak di pusat, di daerah ya ada, pemecahannya kedua-duanya harus diatasi. Sedangkan tadi tidak bisa perilaku kinerja satu daerah yang kaya dibandingkan dengan mayoritas kinerja daerah yang biasa lah, apalagi yang miskin. Nah, faktanya memang terjadi sentralisasi yang luar biasa terhadap APBN ya, dan berlanjut 2025. Jadi era pertama Prabowo sudah ditandai oleh itu. Nah, dari ulasan itu saya simpulkan perakiraan realisasi APBN 2025 oleh pemerintah sendiri dari tadi yang saya katakan secara umum tadi menunjukkan kesulitan fiskal yang tengah dihadapi. Kesulitan fiskal berupa kesulitan memperoleh pendapatan, kesulitan mengurangi belanja, ya kan? Meskipun mengurangi tapi tetap sulit. Karena beberapa program prioritas, dan jangan lupa dengan kementerian yang begitu banyak, lembaga yang begitu banyak, kan tetap biaya operasionalnya tinggi. Belum lagi fasilitas-fasilitas dengan pejabat selevel menteri atau eselon 1 ya. Wamen dan eselon 1. Maka akibatnya defisit kan melebar tuh. Nah, bahkan sudah mau dimintakan agar supaya tidak utangnya terlalu melonjak, diminta pakai SAL ya, saldo anggaran lebih. Nanti kita akan kajian sendiri, kanal ini sudah menjelaskan SAL itu apa.
Nah, kemudian kesulitan fiskal tersebut sebetulnya bukan hanya menunjukkan kesulitan keuangan pemerintah, tapi mengindikasikan kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, terutama terkait dengan pendapatan, lebih khusus lagi perpajakan. Kalau perpajakan melemah itu jelas karena kondisi ekonominya sedang lesu ya, lesu. Mesti harus diakui itu. Nanti kita di sisa 6 bulan ini kelihatan sudah diperhitungkan itu bahwa biaya ekspor impor pun akan melambat kalau tidak berkurang ya akibat perang tarif. Di satu sisi kita tidak berani mengasih tarif yang tinggi-tinggi kepada yang masuk. Di sisi lain kita kalau mendorong ekspor harus mengurangi pajak terhadap yang mau ekspor. Beberapa barang memang tidak dipajaki, yang lain kan jadi dikurangi. Akibatnya kan hasil akhirnya kan jadi menipis. Di sisi lain cukai itu terkait sekali dengan daya beli ya, betul saja bahwa rokok itu dicukai berapapun orang bayar. Tetapi peralihan konsumsi dari rokok harga mahal ke harga murah, kemudian bahkan marak rokok tidak bercukai, itu kan makin membuat cukai juga stuck ya. Padahal cukai itu selalu naik selama ini ada potensi turun. Terhadap hal tersebut, semestinya pemerintah sekali lagi kanal ini tidak bosan-bosan, jangan denial lah, jangan ngeles lah gitu kalau bahasa populernya. Dan ditunjukkanlah sense of crisis. Jadi tidak memberikan gambaran-gambaran, wah kita mau ini nanti labanya sekian, kita mau Kopdes, kita mau Danantara akan mengatasi masalah ini akan gratis, itu akan gratis. Loh kondisi fiskalnya seperti itu. Dulu zaman Soeharto ada istilah mengencangkan ikat pinggang ya. Itu caranya Soeharto untuk menjelaskan kepada masyarakat kita ini mulai kesulitan. Kencangkan ikat pinggang itu kan tidak berarti kita semua tidak makan atau mati, kira-kira gitulah. Nah ini kita tidak dapat ini sense of crisis. Ini karena Amerika, karena global. Seperti itu, nggak ngelihat diri sendiri gampangannya. Ya mesti diolah-olah. Kita mau efisien, ternyata yang disuruh efisien yang ini, yang di sini nggak diefisienkan. Terakhir saya rekomendasikan juga program prioritas itu menurut saya tidak perlu lagi lah mengacu pada janji kampanye. Bisa ditunda gitu, bukan berarti tidak dipenuhi. Mau program 3 juta rumah, ya sudahlah tahun pertama, tahun kedua belum 3 juta, mungkin tahun 2029 yang 3 juta. 8% pun begitu pertumbuhan ekonomi, sekalipun sudah ya untuk pertumbuhan ekonomi. Sudah mulai rancangannya 2029 yang 8%, itu pun sulit sebenarnya. Nah, tapi yang rumah kan masih maksa-maksa tuh. Ada juga program-program baru yang dulu tidak dibicarakan. Kalau MBG oke. Misalnya MBG, tapi kan mengapa harus tahun pertama mencapai 83 juta orang sekian ini. Nah, tahun pertama bisa berapa, tahun kedua bisa berapa, dan tingkat kualitas programnya juga harapan terhadap dampak ekonominya kalau memaksakan dipenuhi jumlah orangnya, tapi asal berarti kan dorongan kepada perekonomian lokal juga jadi lebih sulit. Mungkin nanti bahan-bahannya sebagian impor, ada sentralisasi pengadaan, itu kan tidak akan diperoleh multiplier efek atau efek pengganda yang lebih bagus ke daerah atau ke lokal. Dan ditambah lagi ada program-program tanda petik dadakan ya, kan tidak ada juga di zaman Koperasi Desa Merah Putih misalnya, ya tiba-tiba menyeruak begitu, kan kalau dia kemudian memaksa fiskal, Sri Mulyani bersikeras itu tidak dapat alokasi, tapi ternyata transfer ke daerahnya yang dijadikan masalah. Ya berarti kan orang desa yang semula punya rencana, tokoh-tokoh desa, stakeholdernya mau bangun ini, bangun itu, bisa tidak jadi itu. Karena akan dialokasikan ke Kopdes Merah Putih misalnya. Mudah-mudahan assessment ini cukup memberikan informasi kepada para pemirsa. Itu pandangan saya, mungkin pandangan saya salah, tapi sekurang-kurangnya para pemirsa mendapat pembanding cara melihat realisasi satu semester dan proyeksi setahun ke depannya menurut pandangan saya. Jadi prinsipnya saya mengingatkan otoritas pemerintah dan mestinya juga DPR ikut bersuara lebih kritis ya, bahwa fiskal kita ini sulit. Bahwa ya pemerintah mengakui saja, mengakui bukan berarti pesimis, lalu mari kita atasi bersama, bukan dengan cara pamer-pamer seolah ini bisa diatasi, ini akan dapat begini, ini akan mengakibatkan ini. Itu kan kalau tidak berdasarkan kajian ya namanya PHP ya. Mudah-mudahan tidak berlanjut suasana komunikasi kebijakan fiskal yang kurang baik menurut saya selama ini.